Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Yuk kita ngopi. Diseruput dhisik rek kopine. Oke, hari ini aku pingin ngobrol di warung kopiku ini tentang iman. Iman. Nanti cari deh definisi iman itu seperti apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maupun mau yang online kayak ataupun yang cetak buku, cari arti kata iman itu apa. Nah, tetapi secara sederhana, secara logika warung kopi gitu ya, iman itu seperti ini. Iman itu kita percaya. Beriman berarti kita mempercayai. Contohnya, saya duduk sekarang, berarti saya percaya pada tempat yang saya duduki. Kenapa? Karena saya yakin bahwa tempat yang saya duduki itu kuat. Sehingga saya duduk pun nggak takut jatuh. Nggak pegangan, nggak jatuh, nggak ambrol. Karena saya tahu bahwa yang saya duduki itu kuat. Sehingga saya bisa mempercayakan tubuh saya ini pada lantai yang saya dudukin. Nah, itulah sederhananya iman. Tapi ternyata, teman-teman, bahwa iman itu punya sesuatu yang luar biasa di balik itu. Tahu nggak itu apa? Jadi begini, iman itu membuka pintu prestasi yang paling tinggi. Ini luar biasa. Bahwa iman membuka pintu prestasi yang paling tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contoh, Daud, kalau dia nggak punya iman, dia nggak akan pernah berani melawan Goliat. Bayangkan, siapa Goliat itu? Seorang tentara yang sudah sangat terlatih sejak masa mudanya. Itu kalau kita bicara di bidang kemiliteran. Daud, apakah dia terlatih dalam kemiliteran? Enggak. Goliat tinggi badannya, postur tubuhnya benar-benar jauh di atas Daud. Bagaimana dengan Daud? Imut-imut. Ya, imut-imut seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti saya lah. Kalau nggak terima, ya mohon dimaafkan gitu ya. Nah, luar biasa bahwa iman Daud akhirnya membuka pintu prestasi di dalam hidupnya. Sejak peperangannya melawan Goliat, kemudian nama Daud itu semakin melonjak, semakin melambung tinggi. Nah, keren kan? Makanya seperti saya bilang tadi bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik iman. Ada sesuatu yang luar biasa di balik iman, karena iman membuka pintu kepada prestasi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gini, iman itu bukan sekedar orasi, tetapi juga aksi. Iman bukan sekedar orasi, tetapi aksi. Artinya gini, kalau kita percaya kepada sesuatu, kita nggak cuma ngomong, iya aku percaya, tapi kita nggak mau melakukan. Kalau kita ngomong, iya aku percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi kalau nggak ada aksi yang kita lakukan, aksinya apa? Memberi diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai aksi dari iman, nggak cuma orasi ngomong toh aku percaya. Aksinya bagaimana? Ya kita menjadi orang percaya dalam hal yang kelihatan sebagai contoh, sebagai wujud, sebagai orang percaya kepada Yesus. Apa yang harus dilakukan? Ibadah, beribadah. Loh, bagaimana sekarang ibadahnya? Kan di gereja lagi nggak ada ibadah konvensional. Loh, kan ada ibadah online.
Lah kalau kamu punya iman, ya jangan cuman teriak-teriak aku punya iman, tapi ayo beraksi, ibadah meskipun secara online. Sebagai aksi berikutnya apa tentang iman kita kepada Yesus? Wujudkan dalam tindakanmu. Iman kita itu betul tidak kelihatan, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang. Nah dari mana itu kita bisa menikmatinya? Dari buah yang kita hasilkan. Buah kehidupan kita. Bagaimana hidup kita? Contoh. Ngomong. Dulu ngomongnya kasar, asal ngomong. Sekarang bisa berubah. Ya kan? Dulu menjadi orang yang sombong. Sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Buah kehidupannya kelihatan. Dulu pemarah, sekarang jadi peramah. Tuh kan? Itulah aksi-aksi iman yang secara sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sekali lagi, iman itu bukan sekedar orasi, tetapi juga aksi. Nah, iman itu bukan sekedar orasi, tetapi juga aksi. Aksi dalam kehidupan kita seperti apa? Tunjukkan bahwa kita orang percaya. Menjadi orang yang rendah hati. Dulu sombong, sekarang menjadi yang rendah hati. Atau gini, waduh gak mau aku jadi orang yang rendah hati, nanti direndahkan orang lain. Gak mungkin. Orang lain itu gak akan bisa merendahkan orang yang rendah hati. Hanya orang sombong yang bisa direndahkan orang. Lah kalau orang rendah hati mau diejek, di ini dan lain sebagainya, kan rendah hati. Gak mungkin marah. Gak mungkin merasa diri direndahkan dan diinjak-injak. Bukti kalau rendah hati. Ya toh? Itu bukti seperti itu. Nah, sekali lagi, buat teman-teman, apa yang kita obrolin hari ini tentang iman, bahwa iman itu bukan sekedar orasi, tetapi aksi. Dan iman itu sendiri juga akan membuka pintu kepada prestasi yang lebih tinggi. Daud, kalau nggak punya iman, dan imannya dia nggak beraksi, nggak melakukan, nggak maju melawan Goliat, nggak mungkin pintu prestasi yang paling tinggi dalam kehidupan Daud akan tercapai. Nggak mungkin Daud bisa menjadi Raja Israel. Oke, betul. Sudah diurapi, sudah dinubuatkan. Tetapi perlu aksi dari iman Daud. Oke, obrolan kita hari ini tentang iman sampai di sini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan warung kopi selanjutnya, masih bersama dengan Cak Agus. Salam kopi.